Halo semuanya. Selamat datang kembali di channel ini. Pernah dengar klaim bahwa posisi tidur bisa bikin hubungan makin lengket? Katanya cukup ubah posisi tidur, hubungan jadi harmonis dan romantis. Tapi, mari kita berpikir kritis. Benarkah posisi tidur punya kekuatan magis mempererat hubungan, atau justru hanya cerminan kondisi hubungan kita? Posisi tidur adalah bahasa tubuh alam bawah sadar saat kita paling rentan, saat tidur. Di video ini, kita akan bongkar apa kata sains dan psikolog tentang posisi tidur pasangan. Kita bedah dari yang paling nempel sampai yang paling jaga jarak. Siap-siap terkejut. Ini bukan soal benar atau salah, tapi soal memahami lebih dalam. Stay tuned. Mari mulai dengan posisi paling ikonik, the spoon, atau posisi menyendok. Satu jadi sendok besar memeluk dari belakang, yang lain sendok kecil. Ini posisi sangat intim, kontak fisik penuh, simbol perlindungan dan rasa aman. Si sendok besar seolah berkata, "Aku di sini, aku menjagamu." Posisi ini umum di awal hubungan, saat keinginan untuk selalu dekat sangat besar. Keintiman di sini bukan cuma fisik, tapi juga emosional. Ada kepercayaan besar. Menurut psikolog, sekitar 18% pasangan memilih posisi ini, tanda kepercayaan dan kenyamanan. Namun, tidak semua orang suka spooning sepanjang malam. Bisa jadi karena kenyamanan fisik, bukan soal cinta. Komunikasi tetap kunci untuk memahami preferensi masing-masing. Jika spooning hanya sesaat sebelum tidur, itu bisa jadi ritual manis. Jika bertahan semalaman, menunjukkan kebutuhan kedekatan tinggi. The spoon adalah simbol perlindungan, kepercayaan, dan keintiman, sebuah kisah dua orang yang menemukan rumah di pelukan satu sama lain. Sekarang, mari kita bahas the loose spoon, sebuah posisi tidur yang menjadi evolusi alami dari spooning klasik. Jika spooning identik dengan pelukan erat dan keintiman yang intens, the loose spoon menawarkan versi yang lebih santai, lebih dewasa, dan penuh pengertian. Di posisi ini, pelukan tidak lagi seketat sebelumnya. Ada sedikit jarak di antara tubuh mereka, menciptakan ruang yang nyaman tanpa menghilangkan rasa terhubung. Jarak ini bukan berarti cinta memudar atau hubungan menjadi renggang. Justru ini adalah tanda hubungan yang matang, di mana kepercayaan dan kenyamanan sudah tumbuh kuat. Pasangan merasa aman untuk memberi dan menerima ruang, tanpa rasa takut kehilangan keintiman. Mereka tidak lagi membutuhkan validasi fisik secara konstan. Ikatan emosional tetap terjaga, bahkan ketika tubuh tidak selalu bersentuhan. Ini adalah bentuk cinta yang lebih tenang, lebih stabil, dan penuh penghargaan terhadap kebutuhan masing-masing. The loose spoon menyeimbangkan keintiman dan kemandirian. Seolah berkata, "Aku mencintaimu, tapi aku juga menghargai ruang pribadiku dan ruangmu." Inilah bentuk kompromi yang sehat dalam hubungan jangka panjang. Posisi ini sangat umum ditemukan pada pasangan yang sudah lama bersama. Kepercayaan dan kenyamanan menjadi fondasi utama, sehingga kedekatan tidak lagi diukur dari seberapa sering bersentuhan, melainkan dari rasa aman yang tercipta. The loose spoon adalah kompromi indah antara kebersamaan dan individualitas. Pasangan bisa tetap merasa dekat, namun tetap punya ruang untuk diri sendiri. Secara praktis, posisi ini juga lebih nyaman untuk tidur dalam waktu lama. Sirkulasi udara lebih baik, tubuh bebas bergerak, dan tidur pun jadi lebih nyenyak tanpa harus merasa terikat sepanjang malam. Ini bukan tanda kehilangan gairah, melainkan transformasi cinta menjadi kehangatan yang stabil dan menenangkan. Hubungan berkembang dari sekadar hasrat menjadi rasa saling percaya dan pengertian. Pasangan dalam posisi ini seperti dua orang di kapal yang sama, berlayar bersama, namun tetap punya ruang untuk menikmati perjalanan masing-masing. Jika Anda mulai beralih ke loose spoon, anggaplah itu sebagai sinyal positif. Hubungan Anda sedang naik kelas, menuju kedewasaan dan saling pengertian yang lebih dalam. The loose spoon adalah tentang kedewasaan, tentang memberi ruang untuk tumbuh bersama tanpa kehilangan rasa saling memiliki. Disinilah cinta berkembang, bukan dengan mengekang, tapi dengan membebaskan. Cinta sejati tidak mengekang, melainkan membebaskan. Memberi ruang untuk menjadi diri sendiri, sambil tetap berjalan beriringan. Sekarang, mari kita bahas posisi tidur yang dikenal sebagai the back kissers, di mana dua orang tidur saling membelakangi, namun punggung atau bokong mereka tetap bersentuhan. Posisi ini terlihat sederhana, tapi sebenarnya menyimpan makna yang dalam tentang hubungan dan keintiman. Sentuhan kecil ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan simbol relaksasi dan kenyamanan yang tinggi.
Dengan hanya sedikit kontak fisik, pasangan menunjukkan bahwa mereka merasa aman dan tenang bersama. Dalam posisi ini, pasangan merasa terhubung tanpa harus berpelukan erat sepanjang malam. Cukup dengan sentuhan di punggung, mereka saling mengingatkan, "Aku di sini untukmu." Ini adalah bentuk komunikasi nonverbal yang sangat kuat. The back kissers adalah simbol keseimbangan antara kedekatan dan kebebasan. Setiap orang tetap memiliki ruang pribadi, namun tetap ingin merasakan kehadiran pasangan. Ini menunjukkan bahwa hubungan yang sehat tidak harus selalu melekat, tapi juga memberi ruang untuk tumbuh. Posisi ini juga mencerminkan bentuk kepercayaan yang sangat tinggi. Bayangkan, Anda bisa membelakangi pasangan dan tetap merasa aman, tanpa rasa khawatir. Ini adalah tanda bahwa Anda dan pasangan saling mempercayai satu sama lain sepenuhnya. Banyak psikolog menyebut posisi ini sebagai tanda hubungan yang dewasa, percaya diri, dan aman. Pasangan yang memilih posisi ini biasanya sudah melewati berbagai fase dalam hubungan, dan kini merasa nyaman dengan diri sendiri maupun dengan pasangan. Tak heran, posisi ini sering ditemukan pada pasangan yang sudah mapan, baik secara individu maupun bersama. Mereka tidak lagi merasa perlu membuktikan kedekatan lewat pelukan terus-menerus, karena kepercayaan sudah tumbuh kuat. Dengan membiarkan punggung bersentuhan, kita secara tidak sadar berkata, "Aku mempercayaimu menjaga bagian paling rentan dari diriku." Punggung adalah area yang tidak bisa kita lihat sendiri, sehingga membiarkan pasangan menyentuhnya adalah bentuk kepercayaan yang tulus. Menariknya, di awal hubungan, posisi ini juga sering jadi jalan tengah. Pasangan ingin dekat, tapi masih butuh ruang untuk mengenal satu sama lain. Sentuhan kecil di punggung menjadi jembatan antara keinginan untuk intim dan kebutuhan akan privasi. Secara praktis, posisi ini sangat nyaman. Anda bisa bergerak bebas, mengganti posisi tidur, atau sekadar meluruskan kaki tanpa mengganggu pasangan. Namun, koneksi fisik tetap terjaga, seolah ada benang halus yang menghubungkan dua hati. Namun, penting untuk membedakan dengan posisi the cliffhanger. Jika tidak ada sentuhan sama sekali dan jarak terasa jauh, bisa jadi itu pertanda ada masalah atau jarak emosional yang perlu dibicarakan. Jadi, jika Anda dan pasangan adalah back kissers, berbanggalah. Ini adalah cerminan hubungan yang santai, percaya diri, dan seimbang. Anda telah menemukan cara untuk tetap terhubung tanpa harus saling bergantung secara berlebihan. Seperti dua pilar yang berdiri kokoh berdampingan, saling menyentuh dan mendukung tanpa harus saling menopang sepenuhnya. Inilah makna sejati dari terhubung tanpa bergantung. Hubungan yang kuat, mandiri, dan penuh kepercayaan. Sekarang kita masuk ke posisi paling intens, the intertwined, atau the knot. Posisi ini sering dianggap sebagai simbol keintiman yang mendalam, di mana dua tubuh benar-benar menyatu, seolah-olah tidak ingin terpisahkan, walau hanya sejenak. Banyak pasangan menggambarkan momen ini sebagai puncak kedekatan emosional dan fisik, di mana batas antara dua individu seakan menghilang. Seluruh tubuh saling bertautan, lengan memeluk erat, kaki saling mengunci, dan wajah berhadapan begitu dekat hingga bisa merasakan napas satu sama lain. Setiap sentuhan terasa bermakna, menciptakan rasa aman dan nyaman yang sulit digantikan. Ini adalah level keintiman tertinggi, sangat umum ditemukan pada pasangan yang sedang berada di fase bulan madu, di mana ada keinginan luar biasa untuk selalu terhubung, baik secara fisik maupun emosional. Pada masa-masa awal hubungan, pelukan seperti ini menjadi cara untuk menegaskan rasa cinta dan keterikatan yang kuat. Namun, posisi ini juga memiliki tantangan tersendiri. Sulit untuk dipertahankan semalaman karena bisa menjadi panas, gerah, dan tidak nyaman. Tubuh membutuhkan ruang untuk bergerak dan bernapas, sehingga seringkali pasangan akan terbangun di tengah malam untuk mencari posisi yang lebih nyaman. Jika posisi ini terus-menerus dilakukan tanpa jeda, bisa menjadi tanda adanya ketergantungan emosional atau kecemasan berlebihan dalam hubungan. Kadang, pelukan yang terlalu erat justru menandakan rasa takut kehilangan atau kebutuhan untuk selalu merasa dekat, yang bisa menjadi beban bagi salah satu pihak. Untuk menjaga keseimbangan, ada variasi sehat yang disebut the unraveling knot. Di sini, pasangan memulai malam dengan pelukan erat, menikmati momen keintiman, lalu perlahan melepaskan diri untuk tidur dengan posisi yang lebih nyaman. Ini adalah bentuk kompromi antara kebutuhan akan kedekatan dan kenyamanan pribadi. Inilah tanda hubungan yang sehat. Ada momen keintiman yang hangat, lalu diikuti dengan saling memberi ruang.
Pasangan yang mampu melakukan ini biasanya memiliki rasa percaya yang kuat dan tidak takut untuk sesekali berpisah demi kenyamanan bersama. Pasangan yang memilih pola ini menunjukkan bahwa mereka punya ikatan yang kuat, namun juga cukup aman dan dewasa untuk saling menghormati kebutuhan pribadi. Mereka tahu bahwa cinta tidak selalu harus diwujudkan dengan kedekatan fisik yang konstan. Kedewasaan hubungan terlihat dari kemampuan menciptakan momen intim, lalu melepaskannya tanpa rasa takut atau curiga. Justru memberi ruang satu sama lain memperkuat rasa percaya dan memperdalam cinta. Pada akhirnya, bukan soal berapa lama Anda berpelukan, tapi seberapa bermakna dan tulus pelukan itu. Kualitas keintiman jauh lebih penting daripada kuantitasnya. Jika Anda dan pasangan termasuk tipe The Knot, nikmati fase itu sepenuhnya. Namun, jangan lupa untuk belajar mengurai simpul demi kenyamanan dan kesehatan hubungan jangka panjang. Hubungan yang dinamis dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan masing-masing adalah tanda kekuatan dan kematangan cinta. Pada akhirnya, cinta dan kepercayaan, bukan kebutuhan atau ketakutan, adalah fondasi utama yang membuat hubungan bertahan dan tumbuh semakin kuat. Kelima, dengan posisi The Nuzzle. Sebuah posisi tidur yang sering dianggap sederhana, namun sebenarnya menyimpan makna emosional yang sangat dalam hubungan pasangan. Posisi ini, di mana kepala bersandar di bahu pasangan, menunjukkan tingkat kepercayaan dan rasa aman yang tinggi. Saat seseorang memilih untuk bersandar, itu artinya ia merasa nyaman dan yakin bahwa pasangannya mampu memberikan perlindungan. Menurut berbagai studi psikologi, posisi ini mencerminkan kebutuhan dasar manusia akan perlindungan dan kenyamanan. Satu pihak berperan sebagai pelindung, memberikan rasa aman, sementara yang lain menjadi yang dilindungi, merasa diterima dan dicintai tanpa syarat. Corinne Sweet, seorang psikolog hubungan, menyebut posisi ini sebagai tanda hubungan yang sangat peduli dan protektif. Pasangan yang sering tidur dalam posisi ini biasanya memiliki ikatan emosional yang kuat dan saling mendukung dalam suka maupun duka. Menariknya, posisi ini tidak hanya ditemukan pada pasangan baru yang sedang jatuh cinta, tetapi juga pada pasangan lama yang berhasil menjaga api asmara tetap menyala. Ini adalah bukti bahwa keintiman fisik dan emosional bisa bertahan seiring waktu jika terus dirawat. Sentuhan fisik seperti ini memicu pelepasan oksitosin, hormon cinta yang berperan penting dalam memperkuat ikatan emosional. Oksitosin membantu menurunkan stres, meningkatkan rasa bahagia, dan membuat pasangan merasa lebih dekat satu sama lain. Bayangkan setelah hari yang melelahkan, Anda dan pasangan saling bersandar, merasakan kehangatan dan ketenangan. Momen sederhana ini bisa menjadi cara efektif untuk mengurangi stres bersama, memperbaiki suasana hati, dan membangun rasa saling pengertian. Sebaliknya, tanpa keintiman seperti ini, hubungan bisa terasa hambar, kaku, dan hanya berjalan secara fungsional. Kurangnya sentuhan dapat membuat jarak emosional semakin lebar. Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya sentuhan fisik dapat meningkatkan kadar kortisol, hormon stres, yang berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental. Pasangan yang jarang berinteraksi secara fisik cenderung lebih mudah mengalami konflik dan merasa tidak puas dalam hubungan. Hubungan yang dingin dan minim sentuhan bisa membuat Anda merasa kesepian, bahkan ketika berada di samping pasangan. Dalam jangka panjang, ini bisa memicu masalah kesehatan seperti insomnia, kecemasan, hingga depresi. Sentuhan dalam posisi The Nuzzle berfungsi seperti charger emosi, mengisi ulang energi emosional kita yang terkuras oleh aktivitas sehari-hari. Ini adalah cara alami untuk memperkuat koneksi batin dengan pasangan. Oksitosin yang dilepaskan saat berpelukan adalah daya utama yang membuat hubungan tetap harmonis dan penuh kasih sayang. Hormon ini juga membantu membangun rasa percaya dan keterbukaan. Anda boleh menginisiasi posisi ini kapan saja, terutama jika pasangan terlihat lelah atau sedang membutuhkan dukungan emosional. Terkadang, sentuhan kecil bisa menjadi bentuk perhatian yang sangat berarti. Pelukan ringan, elusan di punggung, atau sekadar menggenggam tangan bisa menjadi sinyal pembuka untuk membangun keintiman. Jangan ragu untuk menunjukkan kasih sayang melalui sentuhan. Namun, penting juga untuk menghormati batasan pasangan. Jangan menolak saat pasangan bersandar, kecuali ada alasan medis atau ketidaknyamanan yang jelas. Komunikasi tetap kunci. Jika Anda biasanya berperan sebagai pelindung, cobalah sesekali bertukar peran. Biarkan pasangan juga merasakan peran tersebut, sehingga hubungan terasa lebih seimbang dan saling mendukung.
Hubungan yang sehat adalah tentang memberi dan menerima, saling mengisi dan melengkapi satu sama lain, baik secara fisik maupun emosional. Posisi the nuzzle bukan hanya soal kenyamanan fisik, tapi juga validasi emosional. Ini adalah cara untuk mengatakan, aku ada di sini untukmu, tanpa harus mengucapkan kata-kata. Jadi, the nuzzle adalah indikator kuat dari hubungan yang sehat, penuh kepercayaan, saling melindungi dan selalu siap menjadi charger emosional satu sama lain. Jangan ragu untuk mempraktikkannya setiap hari demi menjaga kehangatan cinta dalam hubungan Anda. Posisi tidur seperti leg hug atau butt cheek to cheek seringkali terlihat sederhana, namun sebenarnya menyimpan makna yang dalam tentang hubungan. Posisi ini menunjukkan adanya kedekatan emosional antara pasangan, namun juga menandakan bahwa masing-masing individu tetap memiliki kemandirian. Mereka saling terhubung, namun tidak saling mengekang. Ini adalah bentuk komunikasi nonverbal yang sangat kuat, di mana sentuhan kecil di kaki atau punggung menjadi simbol kepercayaan dan kenyamanan satu sama lain. Pasangan yang tidur dengan posisi ini biasanya merasa sangat nyaman dan terhubung secara emosional, namun juga cukup percaya diri untuk memiliki ruang pribadi. Mereka tidak merasa perlu untuk selalu berdekatan secara fisik sepanjang waktu, karena sudah ada rasa aman dan kepercayaan yang kuat di antara mereka. Ini adalah tanda hubungan yang matang dan stabil, di mana kedua pasangan telah melalui berbagai fase dan tantangan bersama. Mereka telah belajar untuk saling menghargai kebutuhan masing-masing, baik dalam hal keintiman maupun kemandirian. Sentuhan kecil di punggung atau kaki, meski tampak sepele, sebenarnya adalah pengingat halus bahwa, aku di sini, kamu tidak sendirian. Sentuhan ini bisa menjadi sumber ketenangan, terutama setelah hari yang melelahkan atau saat menghadapi stres. Posisi seperti ini sering terjadi secara alami, tanpa perlu direncanakan. Ini adalah kompromi yang indah antara keintiman dan kenyamanan personal. Setiap pasangan akan menemukan ritme dan pola tidur yang paling sesuai untuk mereka, seiring waktu berjalan. Pasangan yang sudah menikah bertahun-tahun sering mengadopsi posisi ini, karena mereka telah membangun fondasi kepercayaan dan saling pengertian. Mereka tahu bahwa cinta tidak selalu harus ditunjukkan dengan pelukan erat, tapi juga lewat sentuhan kecil yang penuh makna. Sentuhan kecil seperti ini juga membantu menjaga level oksitosin tetap stabil, hormon yang berperan dalam menciptakan rasa bahagia dan keterikatan. Bahkan, sentuhan ringan di malam hari bisa memperkuat ikatan emosional tanpa harus mengganggu kenyamanan tidur. Namun, jika kontak fisik seperti ini mulai jarang terjadi, Anda mungkin mulai merasa ada jarak dengan pasangan. Kehilangan sentuhan kecil bisa membuat seseorang merasa kurang diperhatikan atau bahkan kesepian, meski tidur di ranjang yang sama. Gerakan refleks kaki yang mencari kontak di malam hari adalah sinyal dari otak bahwa kita ingin memastikan pasangan masih ada di sisi kita. Ini adalah bentuk kepedulian bawah sadar yang sering terjadi tanpa disadari. Nikmati sentuhan kecil ini sebagai tanda hubungan yang sehat dan seimbang. Jangan remehkan kekuatan sentuhan sederhana, karena dari sanalah kehangatan dan rasa aman tumbuh setiap hari. Jangan terlalu menganalisis jika suatu malam tidak ada leg hug. Setiap hubungan pasti mengalami perubahan pola tidur. Namun, jika hal ini terjadi terus-menerus dan Anda merasa ada jarak, cobalah untuk berbicara secara terbuka dengan pasangan. Pada akhirnya, leg hug adalah tentang keseimbangan, cinta yang memberi ruang untuk tumbuh bersama, saling mendukung, dan tetap menjaga keintiman lewat sentuhan kecil yang bermakna. Setiap pasangan punya cara unik untuk menunjukkan kasih sayang, dan sentuhan kecil ini adalah salah satunya. Posisi tidur the cliffhanger, di mana pasangan tidur di sisi ranjang yang berlawanan, seringkali menimbulkan kekhawatiran dan tanda tanya. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ini pertanda hubungan yang mulai renggang, atau hanya kebiasaan tidur semata? Menurut penelitian, pasangan yang tidur berjauhan cenderung melaporkan tingkat kebahagiaan hubungan yang lebih rendah. Jarak fisik di ranjang bisa menjadi cerminan dari jarak emosional yang mulai tumbuh di antara dua orang. Ketika tubuh tak lagi saling bersentuhan, seringkali hati pun ikut menjauh. Jarak ini bisa menjadi sinyal bahwa ada masalah yang belum terselesaikan, atau perasaan yang belum diungkapkan. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua jarak berarti buruk. Ada kalanya seseorang memang membutuhkan ruang pribadi untuk merasa nyaman dan bisa tidur nyenyak.
Beberapa orang merasa lebih rileks jika punya ruang gerak luas saat tidur. Ini bukan berarti mereka tidak mencintai pasangannya, melainkan hanya soal preferensi tidur. Jika setelah tidur berjauhan Anda dan pasangan tetap bisa bangun dengan perasaan hangat, saling menyapa dan berkomunikasi dengan baik, maka jarak fisik itu tidak menjadi masalah besar. Namun, posisi ini sering muncul setelah pertengkaran atau konflik. Jarak di ranjang menjadi bentuk pertahanan diri, seolah-olah ada tembok tak kasat mata yang memisahkan dua hati. Jarak di ranjang adalah manifestasi fisik dari dinding komunikasi yang mulai terbentuk. Ketika masalah tidak dibicarakan, jarak itu semakin melebar. Jika terlalu sering terjadi, efeknya bisa sangat buruk. Keterasingan perlahan tumbuh, membuat Anda merasa sendirian meski ada pasangan di sebelah. Hubungan pun terasa hambar, seperti dua orang yang hanya berbagi ruangan, bukan kehidupan. Anda mulai merasa seperti teman sekamar, bukan pasangan hidup. Kurangnya kontak fisik juga berdampak pada tubuh. Tanpa sentuhan, hormon oksitosin, hormon kebahagiaan, tidak dilepaskan. Akibatnya, stres meningkat dan keintiman menurun. Ranjang yang dulu jadi tempat kehangatan, kini terasa seperti medan perang dingin. Suasana kamar pun berubah menjadi dingin dan penuh jarak. Jika posisi ini mulai menjadi kebiasaan, jangan diam saja. Bicarakan dengan pasangan secara terbuka dan jujur. Mulailah dengan kalimat, "Aku merasa." Untuk membuka dialog, tak menyalahkan. Ungkapkan perasaan dan kebutuhan Anda dengan lembut. Jangan pernah mengabaikan jarak ini. Menganggapnya sepele justru bisa menjadi bendera merah bagi hubungan Anda. Mulailah dengan inisiatif kecil, sentuhan, pelukan, atau sekadar ucapan selamat pagi. Tindakan sederhana bisa membawa perubahan besar. Ingat, posisi the cliffhanger adalah alarm bagi hubungan Anda. Periksa penyebabnya. Bicarakan bersama, dan matikan alarm itu sebelum api masalah membesar. Hubungan yang sehat dimulai dari komunikasi dan kehangatan, bahkan dari hal-hal kecil di ranjang. Itu tadi 7 posisi tidur dan rahasia di baliknya. Cara kita berbagi ranjang bisa menjadi barometer akurat untuk kesehatan hubungan. Ini adalah bahasa tubuh yang paling jujur. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran. Kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan yang lebih baik. Bagikan video ini kepada teman yang butuh pencerahan soal hubungan mereka. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, tidur bukan cuma soal mimpi, tapi juga menjaga hubungan tetap harmonis.